Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila TV, pada kesempatan kali ini kami hadir melalui sebuah program kolaboratif yang memadukan semangat dakwah dan pembelajaran. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung bersama program Sinergi Ramadan Unila TV. Nah, selain jadi tayangan dakwah, acara ini juga merupakan bagian dari praktik pembuatan konten Islami pada mata kuliah Reporting and Hosting. Baik pemirsa, tanpa berlama-lama, karena kita sudah ditemani oleh salah seorang penceramah muda, ustadz muda, dan beliau juga seorang aktivis atau penggiat dakwah. Mari kita sambut Kak Rido Setiawan. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak ya. Insyaallah. Mungkin langsung saja Kak ya. Sebelum kita ke segmen pertanyaan nih Kak, atau ke berbagai macam perbincangan, boleh sih Kak untuk menceritakan keseharian Kak Rido yang menjadi seorang pegiat dakwah di Bandar Lampung ini khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Sebenarnya semua kita punya tujuan yang sama, punya tugas yang sama, yakni nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita itu adalah dai sebelum dan sesudah apapun itu. Yang jadi mahasiswa sebenarnya adalah dai sebelum jadi mahasiswa. Yang jadi guru adalah dai sebelum jadi guru. Jadi semua kita itu pada hakikatnya memang dai. Karena tugas kita pertama mengingatkan untuk diri kita dan juga mengingatkan kepada orang lain. Begitu juga kita butuh masukan dari orang lain supaya kita senantiasa di dalam kebaikan. Jadi kalau aktivitas kami lebih fokus ke dakwah di dunia pendidikan, karena memang sektor yang paling mudah kita untuk membangun suatu peradaban tentu dari pendidikan. Pendidikan baru ke mimbar-mimbar yang lain. Baik Kak, terima kasih Kak atas mungkin berbicara soal keseharian menjadi pegiat dakwah, mungkin banyak sekali tantangan ya Kak ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, khususnya untuk generasi Z ya, dengan kami inilah banyak tantangan, atau di bulan puasa ini banyak sekali hal-hal yang mengganggu produktivitas mereka. Kayak misalnya jadwal tidur yang kacau, kemudian ada berbagai macam manajemen waktu yang bermasalah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dari Kak Rido sendiri nih Kak, gimana sih Kak jurus jitu untuk tetap produktif dan punya energi seharian tanpa harus mengorbankan ibadah dan kegiatan sosial di malam hari di bulan Ramadan? Baik, tentu di bulan Ramadan kita harus bisa memanajemen waktu supaya aktivitas kita tidak terlepas dari dunia kita, juga tidak melepaskan akhirat kita. Uniknya kalau kita lihat, Ramadan itu perintah berpuasa itu terjadi di tahun 2 Hijriah, yang pada saat itu saat perang Badar, yang mana banyak sekali di perang itu aktivitas fisik kan. Iya. Tapi Allah justru malah wajibkan puasa itu pada saat itu. Maka kalau kita bisa ambil pelajaran, kalau kita ingin produktif, pertama pasti fokus dulu kepada tujuan. Tujuan kita berpuasa itu untuk apa? Kemudian yang kedua, kebanyakan kita tidak produktif karena memang kita tidak merencanakan untuk produktif. Tidak merencanakan untuk tidak produktif berarti tidak ingin produktif. Maka solusinya apa? Punya kebiasaan harian, atau kalau bahasa teman-teman Gen Z itu ada tracker habitnya. Jadi ada habit trackernya, sehingga itu kita bisa terpola kapan harus tilawahnya, kapan kita harus belajarnya, kapan kita harus bersosial dengan teman dan sebagainya. Yang ketiga,
kita harus mengambil motivasi dari Rasul, bahwa Rasul itu pernah mendoakan sahabat, mendoakan umatnya di pagi hari. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Jadi kebanyakan Gen Z itu salah, dalam artian di pagi hari justru untuk mengisi mata yang lelah. Padahal di pagi hari itulah fokus utama kita untuk mengejar deadline kita. Jadi 20% apa 40% dari aktivitas kita selesaikan di pagi hari, sehingga di sore hari itu kita bisa menghemat tenaga kita. Terakhir, yang keempat, pola tidur juga harus terjaga. Allah SWT menyampaikan di dalam Al-Quran, Allah jadikan malam itu untuk istirahat. Dan Nabi memberikan teladan yang mulia. Beliau mencontohkan kepada kita, jika tidak ada urusan setelah Isya, maka beliau akan segera tidur supaya nanti bisa bangun lebih awal waktu. Baik. Ya, jadi tadi ada kutipan yang menarik ya dari Karido, bahwasannya ya, untuk urusan produktif itu ya kita harus merencanakan produktivitas. Nah, Kak, harusnya kan kalau beberapa yang saya baca, mungkin bulan puasa atau bulan Ramadan ini kan bukan sebatas kita ini menahan lapar dan dahaga, gitu. Tapi juga bagaimana kemudian kita mengatur waktu antara ibadah, ngaji, tadarus, kemudian kumpul dengan keluarga ataupun me time dan lain sebagainya. Dari Kak Rido sendiri, Kak, pandangannya bahwasannya gimana sih, Kak, cara kita menciptakan keseimbangan ya agar puasa ini terasa ringan, tetap fun, tapi juga berkualitas secara spiritual. Pertama, kita berangkat dari hadis Nabi ya, bahwa innamal a'malu binniyat. Ini konsepnya bisa menyeluruh. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan bergantung pada motivasi awal. Nah, ketika kita menjadikan semua aktivitas kita itu motivasi awalnya adalah untuk ibadah, tentu kita nggak akan mengkotak-kotakkan. Karena ada ibadah yang bersifat ke Allah, vertikal, ada juga ibadah yang bersifat ke horizontal, dalam hal ini ke manusia. Maka pertama, kita berangkat daripada niat tadi. Jadikan setiap aktivitas kita motivasinya untuk beribadah kepada Allah. Kedua, tujuan berpuasa paling tidak kalau kita lihat di Al-Baqarah ayat 183 adalah untuk bertakwa, la'allakum tattaqun. Agar kita high class-nya itu bisa naik, level kita ke Allah-nya itu bisa naik. Artinya apa? Kita itu punya hobi, kalau bahasa anak sekarang itu doyan ngelakuin kebaikan gitu. Kemudian yang ketiga, tadi kembali lagi yang disampaikan tadi ya, meniatkan untuk tidak produktif, maka akan membuat tidak produktif. Ketika kita terlalu sibuk di urusan dunia tadi, tanpa mengingat itu urusan akhirat, maka akan kurang balance. Bagaimana cara kita untuk balance? Ya, itu tadi. Ketika kita motivasinya semua yang dunia itu kita niatkan untuk mencari Allah, maka kita juga perlu menyiapkan waktu-waktu khusus juga untuk hubungan kita kepada Allah. Menjaga koneksi kita terhubung kepada Allah, paling tidak itu bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara memenuhi panggilannya di dalam 5 waktu. Kemudian apa? Mengisi selang waktu antara waktu istirahat kita dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang keempat, kita ini terlalu fokus pada sesuatu yang nggak penting. Nah, kita ini terlalu fokus pada sesuatu yang nggak penting. Maka fokus pada sesuatu yang tidak penting itu menghilangkan tujuan dari puasa tadi. Solusinya apa? Solusinya fokuslah pada amalan-amalan inti. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tetap produktif. Dunia kita jalan, akhirat pun kita jalan. Apa itu kata Imam Zuhri? Kata Imam Zuhri, paling tidak puasa Ramadan itu ketika datang Ramadan ada 2 amalan yang harus kita jaga. Yang pertama, amalan kita kepada Allah, yaitu tilawah Quran, tanpa melupakan sholat, tentunya ya, puasa. Yang kedua, amalan kita kepada manusia. Apa itu? Memberikan mereka makan. Jadi
Goal setnya apa? Intinya fokus pada sesuatu yang inti, sehingga kita bisa seimbang. Sama niatkan semua aktivitas kita untuk mencari kecintaan dari Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, baik Kak, berarti penting sekali ya untuk terutama nih pemirsa Unilab TV ini kan rata-rata generasi Z kayak. Jadi mungkin dari kesadaran spiritual ini juga mungkin ada beberapa eh, mungkin pribadi seperti saya sendiri misalnya Kak. Mungkin kesadaran spiritualnya masih kurang gitu kan. Apalagi di era hari ini tantangan generasi Z ini dipertanyakan gitu kan. Apalagi melihat kondisi dari berbagai macam sudut pandang, ya mulai dari media sosial dan lain sebagainya yang itu kemudian mendistorsi ya, mendistraksi kita selaku generasi Z ya untuk bisa fokus dengan ibadah-ibadah puasa. Nah dari Kak Ridho sendiri nih Kak, mungkin untuk pertanyaan terakhir, bagaimana tips dan panduan untuk generasi Z agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan ini usai? Baik, yang pertama kalau kita ingin tetap sesuai habit yang udah kita bangun di Ramadan itu tetap ada di luar Ramadan, tentu kunci pertamanya adalah mempertahankan semuanya. Meskipun susah sekali ya kita menyamakan di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Amalan-amalan di bulan Ramadan itu kita sangat kencang. Begitu di luar Ramadan pasti ada penurunan. Itu manusiawi. Tapi hal yang paling penting yang harus kita tekankan adalah menjaga nyala api itu terus berkobar, itu jauh lebih utama daripada nanti terpadamnya amalan-amalan itu. Maka pastikan habit-habit yang sudah kita bangun di bulan Ramadan itu tetap terjaga. Misal tilawah Quran, yang tadinya kita mungkin bisa sampai 1 juz, 2 juz di Ramadan. Kita darus Quran itu bisa sampai jam 11, jam 12 misalnya. Nah, di luar Ramadan tetap tilawah Quran meskipun hanya 5 lembar mungkin, 2 lembar mungkin. Seberapapun tilawah Quran yang membuat kalian bahagia, tetap lakukan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah adalah amalan yang walaupun dia kecil tapi istimror, terus dilakukan. Konsisten. Apalagi kalau dia amalannya banyak, dilakukan konsisten. Kemudian yang kedua, kebiasaan kita itu, pola pikir kita, aktivitas kita, apa yang kita rasakan, itu bergantung dari input luar biasanya. Yang dalam hal ini bisa kita akses dari mana? Dari media sosial dan sebagainya. Maka solusinya supaya kita itu tetap produktif, tetap bisa sesuai dengan di bulan Ramadan, bisa lebih high class di luar Ramadan, itu adalah mulai itu bersih-bersih media sosial. Kalau bahasa anak sekarang itu media sosial yang unfaedah, unfollow aja. Unfollow aja, ikuti media-media sosial yang dia punya dampak untuk kita. Kenapa? Kata Nabi, agama kita itu tergantung dengan siapa teman kita, gitu ya. Jadi kita bisa memilih selain unfollow itu, kita mulai cari circle-circle yang bikin kita itu bisa up level lah ya, level amalnya, level untuk berjuangnya, level untuk membantu orang tuanya dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa memaksimalkan 3 ini, insya Allah kita bisa terjaga amalan kita yang di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Tentunya tanpa melupakan doa kepada Allah, bahwa kita ini dibolak-balikkan hatinya oleh Allah. Kita minta Allah tetapkan hati kita di dalam kebaikan dan keimanan. Baik Kak, terima kasih Kak. Mungkin closing statement Kak untuk acara kita pada siang hari ini. Dari Kak Ridho sendiri ada nggak closing statement untuk kami atau pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di kosannya, boleh langsung saja memberikan. Baik, pemuda adalah harapan dari negara. Semua orang tentu menghadapkan dari pemuda. Maka karena pemuda itu adalah agent of change, agent of control sosial, ya, maka tentu menjadi pemuda
kita berharap untuk tetap tumbuh dan berkembang setiap hari. Menumbuhkan dirinya dengan literasi ilmu, supaya apa? Supaya terarah, supaya negara ini bisa merasakan pemuda yang konon pernah disampaikan oleh Bung Soekarno, Bung Karno, bahwa hanya beberapa pemuda saja itu bisa mengguncang dunia. Gitu. Maka tentu harapan kami kepada pemuda itu, terutama mahasiswa, mungkin remaja-remaja di SMA, itu sangat besar. Jadilah pemuda-pemuda yang terus menjadi agent of change, agent of control sosial. Dengan cara apa? Mengilmui dirinya, kemudian memberikan contoh-contoh yang baik untuk masyarakat. Karena teman-teman ini terkenal dengan kreativitasnya, maka gunakan kreativitasnya di dunia media sosial. Supaya apa? Supaya banyak yang merasakan vibes positif. Sehingga nanti yang bisa membuat Indonesia itu bisa lebih maju bukan cuma kita aja yang gerak, tapi gerak semuanya tuh, pemuda-pemuda yang sudah kena positive vibes dari apa yang kita lakukan. Semangat untuk teman-teman milenial, zilenial, karena Indonesia ke depan itu bergantung di tangan teman-teman seperti kalian ini. Insya Allah. Ya. Jadi pemuda seperti ada yang dikatakan oleh Kak Rido adalah agent of change. Semoga tidak hanya terromantisasi saja mungkin di telinga-telinga kita, jangan sampai hanya terromantisasi saja. Mungkin itu saja Kak Rido, pertanyaan kita. Baik pemirsa, sudah 15 menit berlalu, obrolan yang menarik dan penuh dengan insight yang telah diberikan oleh Kak Rido tentunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat menerapkan nilai serta panduan-panduan generasi Z di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak Kak Rido yang telah hadir dan memberi asupan rohani tentunya dan tips tentunya, sekaligus uswatun hasanah untuk kita semua. Baik pemirsa Unila TV, mungkin itu saja obrolan kita atau talk show kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menerapkan segala ilmu, segala insight yang telah diberikan oleh narasumber kita tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.